Pasar saham Indonesia terus tertekan hingga penutupan perdagangan sesi 2 Selasa 11 Maret 2025. Indeks harga saham gabungan atau IHSG turun 52,36 poin atau 0,79% yang melanjutkan tren pelemahan 2 hari beruntun. Hasil perdagangan sore ini IHSG berada di posisi 6.545. Sebanyak 192 harga saham terpantau naik, kemudian 416 harga saham turun, dan 197 harga saham tidak bergerak. Adapun total nilai transaksi di bursa hari ini mencapai 9,62 triliun rupiah dengan volume perdagangan sebanyak 19,87 miliar saham dengan frekuensi sebanyak 1.088.000 kali. Hingga sore hari ini, hampir seluruh sektor saham turun. Pelemahan terparah terjadi pada sektor barang baku yang turun 3,2%. Lalu diikuti pelemahan di sektor barang konsumsi non-primer sebesar 3,2%. Sektor barang konsumsi primer 2,2%. Penurunan sektor energi 2%. Dan sektor infrastruktur 1,5%. Sedangkan penguatan hanya terjadi pada sektor teknologi sebesar 3,7%. Untuk mengetahui lebih dalam lagi saat ini telah hadir via daring Liza Kamilia Suryanata, Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Halo, selamat sore Bu Liza. Halo, selamat sore Maria. Ya Bu Liza, apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Bu Liza, untuk hari ini kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan IHSG kita melemah, Bu? Mm, Oke, basically pastinya dari regional market ya, yang kemarin itu Dow Jones-nya turun lumayan banyak, 800 poin, Nasdaq bahkan sampai anjlok 4%. Nah, ini karena Trump finally mengatakan bahwa mungkin dari kebijakan tarifnya itu akan ada semacam transisi period yang mana bisa menyebabkan terjadinya resesi di perekonomian AS. Dan sebenarnya tanda-tanda resesi ini pun sudah mulai kelihatan dari data non-farm payroll yang untuk bulan Februari kemarin ya, yang baru diumumkan pekan lalu. Ini angkanya yang keluar adalah terciptanya lapangan kerja di sana lebih rendah daripada yang diperkirakan. Nah, kita tahu bahwa data ketenagakerjaan ini merupakan tanda-tanda awal untuk menilai apakah suatu ekonomi itu masih kuat atau sudah mengalami perlambatan. Dan ternyata anehnya juga ada satu data tenaga kerja dari US yang beberapa kali diundur, yaitu job opening ya. Ini yang merupakan survei penciptaan lapangan kerja di US untuk bulan Februari. Ini juga harusnya sudah muncul dari pekan lalu ya untuk data Februari. Tapi entah kenapa diundur ke hari Senin, kemudian harusnya tadi malam keluar, tapi ternyata diundur lagi dan baru katanya akan dirilis hari ini gitu. Nah ini juga jadi merupakan tanda tanya dan semakin besar uh, keyakinan para pelaku pasar bahwa ke depannya ditambah dengan kebijakan tarif Trump, maka situasi resesi ini akan semakin terwujud terrealisasi begitu. Baik Bu Liza, berarti melemahnya IHSG ini masih dipengaruhi oleh sentimen global yang tentunya masih datang dari kebijakan tarif dari seorang Donald Trump ya Bu? Hmm. Ya, setengahnya itu dan kemudian juga dari sentimen domestik saya rasa juga ada ya. Ya, em, sebenarnya banyak kombinasi dari sentimen domestik. Cuman yang terbaru ini adalah adanya rancangan wacana rancangan undang-undang royalti minerba yang akan mengenakan tarif lebih tinggi untuk komoditas tambang dari Indonesia. Nah, kita tahu bahwa karakteristik market Indonesia ini adalah commodity driven ya.
Jadi, tapi di saat-saat sekarang ini ketika harga komoditi ini semua sudah pada turun gitu, eee, makanya mungkin kenaikan tarif atau royalti tersebut dikhawatirkan akan bisa menekan profitabilitas, para emiten tersebut. Nah, terus jadi kita melihat, adanya beberapa konsolidasi pada saham-saham mining terkait yang, barang tambangnya ini mungkin akan dikenakan, kenaikan royalti. Begitu, Maria. Baik, Bu Liza. Lalu saham batubara ini kan melemah menyusul rencana kenaikan royalti minerba seperti yang Bu Liza katakan tadi karena berpotensi untuk menurunkan pendapatan. Nah, seperti apa analisis Anda terkait proyeksi saham seperti ITMG, PTBA, dan Adaro? Oke, pertama-tama kita, harus cari tahu dulu ya, mereka itu, kontraknya apa, jenis kontraknya, IUP atau IUPK, karena ada beberapa pengenaan yang berbeda ya. Nah, tapi intinya adalah, dalam perbincangan hari ini dengan salah satu emiten batubara di analis meeting-nya, mungkin in general, pengenaan, kenaikan tarif royalti tersebut tidak begitu, mempengaruhi, laba mereka secara signifikan ya. Apakah, ada pengurangan, revenue atau laba? Ya jelas ada, tapi jumlahnya mungkin tidak terlalu, mmm, akan mempengaruhi, bottom line gitu secara material. Nah, moreover ini masih baru rancangan undang-undang, jadi mereka katakan masih belum begitu jelas, implementasinya bagaimana. So, mungkin harus kita, wait and see dulu bagaimana, perkembangannya ke depan. Baik, Bu Liza, kita juga ketahui bahwa Goldman Sachs itu kan meramalkan Indonesia akan menghadapi resiko fiskal tahun ini dan juga APBN akan menanggung beban pada sisi pengeluaran juga penerimaan. Nah, defisit pun terus naik mendekati 3%. Apakah bijak jika investor mulai beralih dari aset beresiko, Bu? Mmm, oke, memang sentimen negatif ini sepertinya, tidak habis-habisnya ya di market Indonesia. Setelah sebelumnya Morgan Stanley, yang menurunkan peringkat dan kemudian disusul baru saja Goldman Sachs. Mmm, jadi memang, dengan penurunan peringkat dari, 2 institusi asing ini, semakin mengecilkan kolam investasi Indonesia, ya. Dan, otomatis asing juga harus adjust, posisi mereka di pasar Indonesia, alias mengecilkan dan dengan demikian kita harus, semakin prepare dengan arus keluar asing yang semakin besar, ya. Mungkin juga bisa kembali menembus ke atas, 20 sampai 22 triliun seperti yang pernah terjadi beberapa hari sebelumnya, beberapa hari, kemarin itu. Nah kemudian, kenapa asing, atau Goldman Sachs itu seperti, mengeluarkan, downgrade peringkat Indonesia. Karena kita harus sadari juga bahwa mungkin secara fundamental Indonesia ini tengah menghadapi banyak tantangan ya, terutama, defisit fiskal ya. Defisit fiskal ini, ditakutkan akan, semakin membuat rasio utang luar negeri Indonesia berbanding GDP ini bisa membengkak mencapai level 50% dari yang sekarang ini, masih di bawah 40% walaupun sudah hampir dekat begitu. Dan kemudian juga, karena, adanya program-program, pemerintah yang ambisius seperti, makan bergizi gratis dan juga, proyek investasi Danantara ya, yang, dikhawatirkan justru akan membuat pemerintah dan Danantara ini berlomba-lomba untuk mencetak surat utang. Ya, dan surat utang ini karena kita baru saja, di-downgrade, oleh institusi asing, menjadikan asing tidak bisa menyerap surat utang kita secara optimal. Nah, jadi siapa yang diharuskan untuk menyerap surat utang kita? Yang mana yields-nya juga, pemerintah Indonesia terpaksa
terpaksa harus menaikkan yield tinggi supaya ya ibaratnya supaya laku begitu ya. Ya, tentunya yang diminta adalah institusi lokal seperti Himbara dan maupun juga Dapen-Dapen atau BPJS ya. Dan ini akan semakin mengetatkan likuiditas yang mana saat ini sudah semakin ketat dari perbankan akibat DPK mereka dalam tren turun, dan eventually ini juga akan mengganggu kemampuan bank ya, selaku sektor finance yang adalah tulang punggung IHSG. Um, karena porsi yang harusnya mereka itu bisa gelontorkan untuk kredit kepada korporasi atau masyarakat ini terpaksa harus mereka gunakan untuk menyerap surat utang negara. Nah, dan ini juga pastinya akan menggencet kemampuan pertumbuhan kredit atau loan growth ya. Nah, itu kalau misalkan sektor bank sudah dihadapi oleh tantangan seperti itu, sepertinya ini sudah agak terbaca kalau kuartal 1 mungkin pertumbuhan ekonomi 8%, 5% bahkan ya, ini masih disangsikan apakah bisa tercapai atau tidak. Begitu Maria. Jadi lebih baik kita beralih ke aset yang lebih aman. Maksud saya Bu, jadi lebih baik kita beralih ke safe haven atau bagaimana Bu? Ya, bicara safe haven yang kita bisa pilih saat ini apa gitu ya? Ya paling obligasi, again surat utang gitu, karena yieldnya pasti akan naik ya, untuk lebih mengundang minat pembeli supaya laku begitu ya, surat utang negara kita. Sekaligus juga untuk usaha menstabilkan rupiah, maka Bank Sentral harus menjaga suku bunga tetap tinggi. Ya, jadi memang pasar saham kalau dibilang sebagai aset beresiko, sebenarnya saat ini valuasi kita market JCI itu sudah cukup murah ya, under value ya. Namun sayangnya under value ini kurang bisa didukung oleh fundamental yang meyakinkan, yang solid begitu. So ya mungkin kalau saya disuruh memilih untuk aset safe haven apalagi selain obligasi, harga emas pun sekarang juga sudah tinggi gitu ya, atau bahkan maybe currency lain seperti yen Jepang atau Swiss franc. Tampaknya itu akan terlalu melebar, so ya memang pilihan yang paling dekat ya surat utang negara. Bu Liza, adakah rekomendasi obligasi pilihannya Bu? Obligasi pilihan saya nggak bisa ngomong untuk saat ini, ya paling kalau kita mau lihat patokannya yang secara general, mungkin Sun dengan tenor 10 tahun ya, karena benchmarknya sama dengan US tenor 10 tahun. Nah, sangkaan saya ini betul karena yieldnya saat ini sudah kembali mencapai level 7,0% ya, yield dari surat utang negara tenor 10 tahun. Dan sepertinya yield akan lebih bisa bergerak lebih tinggi lagi ke arah 7,24 sampai 7,3, dan level yield 7,3 ini pernah dicapai pada puncaknya bulan Januari kemarin begitu. Baik Bu, Demikian. terakhir dari saya sebelum kita mengakhiri dialog kita pada sore hari ini, seperti apa prediksi arah dan pergerakan IHSG untuk esok hari serta rekomendasi saham pilihannya Bu? Oke, tadi saya lihat futures Dow agak menghijau, tapi masih terbilang mini dibanding kejatuhan kemarin. So mungkin pasar akan sedikit cooling down ya, kecuali ada data-data Amerika yang membawa kembali sentimen negatif ya, seperti yang tadi saya bilang itu mereka menantikan job openings, yaitu data penerimaan tenaga kerja di bulan Februari, apakah di bawah ekspektasi atau inline. Dan sehubungan dengan posisi penutupan IHSG hari ini, support
Supportnya yang agak penting itu memang masih terjaga di sekitar 6520, tapi sesungguhnya posisinya sangat rapuh ya. Unless besok itu apa IHSG bisa tembus ke atas 6630, 6650. Nah, baru kita lebih tenang karena lebih safe untuk bisa bergerak naik kembali ke arah 6.800, 6.900 ya. Tapi berhubung USD IDR kita, nilai tukar rupiah kita dan arus jual asing yang masih deras, ini masih menekan market. So mungkin kita agak wait and see dulu ya, sambil perhatikan animo regional market nanti malam, apakah bisa berubah positif atau mereka juga masih konsolidasi. Baik, terima kasih Ibu untuk insight serta analisisnya. Liza Kamelia Ya, Suryanata, Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat beraktivitas kembali, Bu. ya, terima kasih Maria.